Assalamualaikum, selamat pagi Pak Beni. Waalaikumsalam Pak Dokter. Nggih. Saya Dokter Arif nggih, yang jaga di sini. Jadi tadi Pak Beni sudah ditensi sama perawat ya. Dan dari catatan ini tensinya masih agak tinggi nih Pak Beni. Ya, hampir sama dengan sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu nggih, panjenengan ke sini betul ya? Nggih, Dokter. Nggih. Memang sudah lama enggak terkontrol gini ya Pak ya? Udah lama Dokter nggak terkontrol Dokter. Oh gitu, ya. Jadi ini kan 150/90. Kalau yang bawahnya itu normal, nggih. Yang atasnya ini yang harus kita kontrol, ya. Nah, gini ya Pak, saya mau nyampaikan beberapa hal ya untuk bisa mengontrol tensi Bapak. Kan ini kan sudah lama nggak terkontrol ya. Gitu. Nah, kita biasanya nyingkatnya cerdik Pak. Jadi ada 6 hal yang perlu Pak Beni nanti lakukan ya. C-nya itu adalah cek kesehatan berkala. Jadi Pak Beni harus datang ke sini minimal 1 bulan sekali. Ya, kecuali ada keluhan misalnya pusing, tegang kepala, nah itu kapan saja harus segera datang ke puskesmas. Ya. Nah, kenapa 1 bulan? Karena obatnya ini kan nanti saya resepi 1 bulan obat tensinya ya. Seperti biasa itu amlodipin 10 mg itu ya. Nah, saya ingin tahu apakah kalau Pak Beni minum obat teratur bisa menurunkan tensi enggak? Apalagi nanti ditambah dengan beberapa hal yang lain. Kira-kira sakit 1 bulan ke sini? Sakit Dokter? Sakit ya, disempatkan nggih, Pak Beni nggih. Nggih, Dokter. Oke, jadi C-nya itu ya. Nah, E-nya ini enyahkan asap rokok. Ini saya lihat juga dari riwayat panjenengan perokok ya. Nggih, Dokter. Sehari berapa Pak biasanya? Kurang lebih 1 pak Dokter. Oh, 1 pak ya, lumayan nggih. 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 Apa rokok filter apa kretek gitu? Rokok kretek Dokter. Oh, rokok kretek. Nah, gini Pak, sebetulnya bagusnya diganti rokok filter. Tapi kalau Pak Beni masih belum bisa, minimal jumlahnya dikurangi. Kira-kira sakit dikurangi 3 dulu gitu? Setiap Insya Allah sakit, hari? Dokter. Sakit ya? Nggih, Dokter. Oke, jadi rokoknya dikurangi ya. Bisa diganti permen atau yang lain, Pak. Karena rokok itu bisa membantu apa pembuluh darah panjenengan nanti lebih elastis gitu. Ya, kalau banyak merokok itu kaku nanti pembuluh darahnya. Ya, kira-kira begitu. Nah, sudah 2. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik nih. Panjenengan suka olahraga mboten? Kadang-kadang Dokter. Oh, kadang-kadang. Apa itu olahraganya? Ya, sepak bola Dokter. Oh, sepak bola. Sebetulnya yang bagus tuh justru rutin tapi ringan-ringan, Pak. Kayak misalnya jalan kaki 30 menit sehari selama 5 hari. Jadi 1 minggu itu kurang lebih 150 menit. Ya, totalnya itu. Nah, kalau panjenengan nggak ada waktu, bisa diganti dengan pekerjaan rumah. Misalnya ngepel, nyapu, nyuci, itu luar biasa itu Pak, energinya. Ya, sakit ya, aktivitas fisik ya, itu juga membantu elastisitas pembuluh darah kita. Oke? Nggih, Dokter. Gimana? Sakit ya? Sakit, Jadi Dokter. cek kesehatan berkala tadi berapa? 1 bulan sekali ya. Kemudian rokok dikurangi berapa tadi? 3. 3 batang sehari. Kemudian aktivitas fisik ya, 150 menit per minggu, ya Pak nggih? Nggih, Dokter. Nah, kemudian CERD sekarang. D-nya itu diet sehat dan seimbang. Harus banyak makan buah dan sayur. Nah, yang penting lagi untuk penderita hipertensi adalah mengurangi asin, mengurangi garam. Panjenengan gimana? Suka garam? Suka Dokter. Oh iya, suka garam-garam ya. Asin-asin suka. Asin-asin. Nah, itu kalau bisa dikurangi. Nanti bicara sama ibu yang masak ibu kan? Nggih, Dokter. Nah, 1 hari itu maksimal 1 sendok teh, Mas. Totalnya garam itu. Jangan lebih dari itu, ya. Supaya panjenengan nanti mudah terkontrol tensinya. Oke? Jangan lupa buah dan sayurnya ya diperbanyak. Terus gorengan-gorengan juga dikurangi. Misalnya panjenengan pengen gorengan ya nggak apa-apa sekali-kali diperes sama tisu tuh, Mas. Nah, supaya minyaknya itu bisa berkurang, ya, bisa berkurang separuhnya bahkan. Ya, kira-kira gitu. Nah, sudah ya. Jadi D-nya itu, kemudian I-nya istirahat cukup. Panjenengan gimana? Kadang-kadang suka tidur malam, begadang gitu nggak? Sering bergadang Dokter. Oh, kenapa? Apa suka minum kopi malam-malam gitu? Iya, nggih, Dokter. Oh, itu ya. Jadi kopinya saya sarankan sebelum maghrib. Ya, itu pun kalau bisa dikurangi, Mas. 1 sampai 2 kali sehari dan setengah cangkir aja. Ya, kira-kira gitu. Jadi sebelum maghrib boleh ngopi. Kalau sudah maghrib, jangan ngopi. Jadi panjenengan bisa segera tidur. Dan nanti sebelum subuh bangun. Jadi pas misalnya jam 9 kan, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 gitu ya. 4 lah. 6 sampai 7 jam ini sudah pas. Karena biasanya normalnya 6 sampai 8 jam. Gitu nggih. Iya, Nah, Dokter.
Terakhir K-nya kan cerdik tadi, K-nya kelola stres ya. Jadi kalau panjenengan misalnya ada pikiran, kan manusia kadang-kadang ada yang dipikir ya Mas ya. Iya, dokter. Nah, panjenengan banyak ibadah mawon, banyak zikir. Panjenengan Muslim? Muslim, dokter. Nah, banyak zikir, ikut istighosa, tahlilan ya. Cerita kepada orang yang dipercaya. Boleh juga diceritakan ke saya nanti kalau kontrol misalnya ada sesuatu. Itu membantu panjenengan untuk mengelola stres. Karena stres itu pengaruh juga kepada tensi kita. Ya. Udah lengkap ya jadinya ya, CERDIK. Gitu ya, cerdik kan gampang ya. Nah, ini kebetulan kita di Puskesmas bikin leaflet nih Mas tentang cerdik ya. Sudah saya tulis semua penjelasan saya di sini supaya panjenengan nggak lupa, nanti dibawa, dibaca lagi di rumah ya, sambil didiskusikan sama istri. Gitu ya. Nih monggo panjenengan bawa. Nah, nanti panjenengan datang lagi ke sini kapan? Berarti sebulan lagi ya. Nah, kecuali ada gejala. Ya, kalau ada gejala misalnya pusing, kesemutan, atau ada layuh atau agak lemes gitu ya. Kemudian barangkali ya panjenengan tegang, nah segera aja datang ke sini. Walaupun malam kan di sini ada UGD-nya juga. Ya, tapi kalau normal-normal aja, nggak ada masalah, sebulan sekali panjenengan kontrol ke sini. Oh, gitu, dokter. Ya, ada pertanyaan mungkin Mas Beni atau yang mau disampaikan? Cukup, dokter. Cukup jelas ya? Oke, jadi nanti leafletnya itu dibaca, ya, didiskusikan juga dengan ibu, ya, tentang cerdik tadi sudah saya tulis semuanya di situ ya, Gitu, Pak Beni ya. Nah, nanti 1 bulan lagi panjenengan kontrol. Kecuali tadi ada gejala-gejala ya, pusing, kemudian tegang di kepala, kemudian mungkin kesemutan, ya, kemudian mungkin ada yang merasanya lemes. Nah, itu segera datang ke sini jam berapapun ada UGD-nya. Oke, kalau tidak ada berarti sebulan lagi kita jumpa untuk kontrol. Ya. Oke. Saya kira gitu Pak Beni. Oke. Nah, cukup ya? Cukup, dokter. Oke. Terima kasih, dokter. Sama-sama, mudah-mudahan Semoga segera tensinya terkontrol. segera turun lagi, dokter. Iya, nggih. Oke, Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Makasih. Dokter.